Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasih dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong, apalagi diadu-adu dengan potongan video lain ya. Itu aku tidak kasih izin, kasih persetujuan ya, yang kemudian kamu re-upload lagi gitu ya. Enggak, aku enggak pernah kasih untuk yang begitu-begituan ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya saja, tinggal share linknya, itu jauh lebih simpel ya. Kalau enggak ya enggak usah ya. Jadi kita enak-enakan aja, tegas-tegas aja. Berikutnya untuk seluruh dari kalian, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku ya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke. Kita lanjutkan kajian kita, masuk seri yang keempat ya, seri yang keempat. Kita ngaji pelan-pelan ya. Oke ya. Aku akan review sejenak ya. Aku katakan bahwa Matius 28:19 ya, itu digunakan oleh teman-teman Tritung biasanya gitu di percaturan apologet ya. Ya itu singkatan sih ya, Tritung gitu. Maksudnya Tritunggal. Jadi teman-teman yang Tritung itu mengira bahwa Matius 28:19 itu begitunya dibangun sebagai pilar tangguh Tritunggal. Ya kita lihat saja dia tangguh enggak? Dia bisa tetap berdiri enggak kalau kita uji? Ya. Kan gue sejak awal gue sudah bilang ya, gue orangnya nggak saklek sih ya. Oke lah, gue kasih toleransi. Gue tidak mau membahas apakah Matius 28:19 ini sisipan atau memang original, asli ya. Kalau kemarin kan di 1 Yohanes itu yang tentang kesaksian itu jelas-jelas itu sisipan. Nggak ada itu. Cuman yang menerjemahkan itu memang otaknya sudah Tritung, maka ditambahilah, disipilah ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Dan itu pun kalau saja itu katakanlah ori, bukan palsu, bukan yang disisipkan kemudian, tetap saja tidak bisa digunakan sebagai fundamental dasar teologis yang Tritunggal. Karena itu berbicara tentang kesaksian, bukan tentang teos gitu loh. Masa nggak bisa membedakan narasi, mana penjelasan tentang teos dan tentang kesaksian? Kalau nggak bisa ya belajar dulu lah, cuci kaki dulu gitu ya. Oke. Nah di sini seperti biasa aku mengabaikan dulu, mengapresiasi dulu. Oke lah, nanti aja kita belakangan bicarakan apakah Matius 28:19 ini memang original teks atau disisipkan alias palsu. Sementara kita abaikan dulu
ya, kita akan hadapkan dengan Matius 15:24. Matius 15:24 jelas-jelas bahwa Yesus itu untuk Israel, bukan all nation. Dia untuk Israel. Ya, bukan all nation. Gitu loh. Artinya kalian-kalian yang itu sudah jelas bukan Bani Israel, artinya kan tidak masuk dalam kerja dakwah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus. Karena spesialis Yesus itu untuk Bani Israel, bukan all nation. Ya. Akhirnya dia tidak bisa disandingkan. Dia menjadi pertandingan antara Matius 28:19 dan Matius 15:24. Belum ayat lain loh ya, belum ayat lain. Nanti aku sertakan ada beberapa ayat yang akan ditabrak oleh Matius 28:19 ini. Tapi belum, kita masih di sini dulu. Nah, kemarin aku ajukan ini. Ya, Matius 2 ya. Sama Matius 26. Iya. Di sini pakai raja orang Yahudi, di sini pakai umatku. Ya, jadi orangnya itu dibatasi oleh Yahudi, umatku itu umatnya itu dibatasi oleh Israel. Ya sudah jelas lah ya, lahan kerja dakwanya Yahudi yang Israel, Israel yang Yahudi. Jelas. Ya, Yahudi itu agamanya, Israel itu bangsanya. Jelas kan? Clear, ketemu di sini. Nah, gimana nanti Matius 28:19 ini? Gue kan tidak pertama ya. Gue tetap kasih toleransi. Oke lah, kita diskusikan belakangan aja dulu. Matius 28:19 ini sisipan atau memang teks asli, kita abaikan dulu ya. Kita biarkan dulu mengalir naturali ya. Kita ketemukan dengan Matius 19:24, ternyata nggak bisa ketemu. Di sini all nation, di sini dibatasi hanya Israel. Makanya kan gue bilang, gue juga nggak saklek-saklek amat sih. Coba ajukan sebuah cara untuk membuat dua ayat ini tidak bertanding tapi bersanding. Gimana? Kemarin sama Oskis dikatakan bahwa awalnya memang begini. Begini awalnya. Yesus itu untuk Bani Israel. Tafsiran dia ya. Tapi karena Bani Israel menolak, maka akhirnya Yesus itu bergeser untuk semua bangsa. Ya sebagai tafsiran sih, ya gue hormati aja. Cuman gue nggak setuju, itu gue tolak. Konteksnya itu menyimpang justru karena memang Yesus didesain untuk Bani Israel. Bagaimana kemudian di tengah menolak karena ditolak oleh Bani Israel? Kalau memang Yesus itu just for all nation, untuk semua bangsa, tidak perlu ada perdebatan antara Paulus ya, awal-awal Paulus itu ya, Paulus itu sebetulnya kan bukan termasuk murid dan dia tidak masuk dalam lingkaran ring 1. Para murid yang dikomandani oleh Petrus. Paulus itu bisa masuk lingkaran ring 1 itu jasanya Barnabas loh. Tapi kemudian mereka juga di tengah jalan akhirnya berseteru juga. Artinya tanpa Barnabas, Paulus bukan siapa-siapa. Lu harus tahu cerita itu dong. Kan Alkitab mengatakan begitu. Artinya, kalau Paulus ya tidak dibawa Barnabas ke sidang di Yerusalem, ya Paulus itu tidak bisa punya begitu pengaruh kekuatan dalam kekristenan seperti sekarang ini. Cuman kan jasa Barnabas itu dilupakan, terpotong seolah-olah hilang di telan alam. Seperti lagunya Ratu Dangdut kan begitu. Saat mana ku sebut namamu,
Saat mana ku terjaga mimpi. Hilang di telan alam. Namanya nggak pernah dimunculkan. Bagaimana jasa Barnabas ya mengajak Paulus untuk mengikuti sidang di Yerusalem. Ya, sidang itu kan akhirnya ya karena nggak tahu ya kenapa dulu Petrus memberikan izin dan akhirnya dikasih dukungan oleh Yakobus sehingga terjadilah ya sudahlah nggak sunat nggak apa-apa. Itu kan masalah sunat itu sepertinya. Kok sepertinya aku garansi, aku yakin masalah sunat itu. Karena bangsa-bangsa lain nggak sunat. Israel itu pasti sunat, bangsa lain nggak sunat. Ini ajaran Yesus itu ajaran untuk orang yang bersunat. Kok sekarang ngaku Kristen nggak sunat itu nggak punya malu. Ya malulah. Gak usah malu sama orang, malu sama Yesus itu loh, malu. Kamu dalam kesendirianmu di tengah malam hadirkan Yesus dalam hatimu. Kamu harusnya minta maaf dan rasa malu karena kamu gak sunat. Harusnya mengikuti beliau. Beliau sosok yang harus diikuti kan dia menjadi prototipe. Terus kamu ngaku Kristen tapi gak mengikuti Kristus. Kok kamu ngaku Kristen dari Hongkong apa? Memang Yesus mana lagi? Ada Yesus lain? Kan nggak ada. Coba dalam kesendirianmu di tengah malam hadirkan Yesus dalam hatimu. Kamu akan merasa malu kalau kamu punya otak untuk malu. Kecuali urat malumu udah putus dengan dogma. Nggak ada sunat hati itu. Sunat ya titiknya dipotong, sunat fisik. Bukan sekedar sunat hati. Kalaupun sunat hati, oke lah. Tapi itu tidak juga membatalkan sunat fisik. Ini ngaku Kristen nggak mau sunat. Disuruh sunat banyak sekali alasannya. Coba hadirkan Yesus dalam hatimu, di kesendirianmu, di dalam kamar kamu merenung. Pantas nggak kamu nyebut Kristen? Gue ini ngomong ini blak-blakan apa adanya. Karena Alkitab bilang begitu. Yesus sendiri disunat kok. Kamu nggak sunat terus ngaku Kristen. Ya. Dari peristiwa itu akhirnya awal mula pintu masuk Paulus ke dalam ring satu itu. Lingkaran para murid. Dan akhirnya dengan kepiawaian Paulus, dia menjadi sosok yang penting dalam kekristenan. Ya karena apa? Karena itu tadi. Akhirnya murid-murid lainnya termasuk Petrus itu tidak berkembang. Karena mereka teritorial dakwanya itu Israel. Sedangkan Paulus membawa keluar teritorial Israel. Dan di sana diterima. Orang Israel nggak mau nerima. Sampai sekarang mereka tetap Yahudi. Dari situlah kita mengatakan bahwa peran Paulus itu memang sangat signifikan di dalam kekristenan. Kalau nggak ada Paulus bisa jadi nggak tersiar sampai ke seluruh jagat raya ini kekristenan. Gitu loh. Ya. Dan di sana kita bisa lihat bagaimana awalnya menyebutlah dia rasul untuk orang-orang tak bersunat. Itu clear. Kalau kurang clear ya baca itu sidang di Yerusalem kan ada di Perjanjian Baru. Cuman cukup panjang, makanya aku nggak baca, aku cerita saja. Kalau kamu kurang jelas baca sendiri sana, biar otakmu itu terbuka. Artinya, kalau memang Yesus itu dari yang khususiah Israel menjadi umumiah all nation. Tidak perlu ada sidang Yerusalem. Gitu Mas Oskis. Makanya aku bantah. Tidak perlu ada sidang Yerusalem. Kalau memang ya Kanjeng Nabi Isa karena gagal di Israel ya sehingga yang awalnya prototipenya ditujukan khusus untuk bangsa Israel karena Israel menolak. Lalu dia ditugaskan untuk all nation, untuk segala bangsa. Kalau itu benar, tidak perlu ada sidang Yerusalem. Subhanallah, alhamdulillah, ini Allah memberikan inspirasi sama aku. Aku tadi nggak berpikir mau menjelaskan gini. Akhirnya seperti ada yang membimbing. Ya mungkin kalau teman Kristen bilang, oh itu dibimbing Roh Kudus. Ya terserah saja ya, mau dibimbing apa kok. Kalau aku sih ya Allah yang membimbing aku.
Aku sering gitu ya, cuman kan kadang-kadang tak sampaikan, kadang-kadang enggak. Aku sebetulnya nggak mau menjelaskan sidang Yerusalem. Secara otomatis itu aku ngomong aja gitu. Ya, untuk menyanggah argumentasinya Mas Oskis. Kan aku bilang, oke lah, gue tetap memberikan apresiasi. Kalau memang ada yang bisa merukunkan dua ayat ini. Kalau gue bisa, tapi nanti mungkin di ujung ya, atau menjelang ujung, gue rukunkan kedua ayat ini bisa. Ya, kalau cara Oskis merukunkan tadi, oh itu gini loh Gus, dulu dia memang untuk Bani Israel. Tapi karena sama Bani Israel ditolak, maka dia terus untuk segala bangsa. Itu gue tolak. Dengan alasan kenapa harus ada sidang Yerusalem. Karena Yesus itu dikhususkan untuk orang bersunat. Yang sunat tuh ya Israel ya Yahudi. Nggak ada orang di luar Israel, di luar Yahudi. Bersunat tuh nggak ada ceritanya. Baru nanti syariat itu dilanjutkan oleh Islam. Itu loh. Ya. Ini gue tolak. Nanti gue tunjukkan gimana cara merukunkan ini. Tapi nanti mungkin di ujung atau menjelang ujung. Sementara gue menunggu pendapat semua dari kalian. Bisa nggak merukunkan ini? Kalau nggak bisa dirukunkan, ya ini bertanding bukan bersanding. Artinya lu milih. Kalau lu milih ini lu buang. Kalau ini lu buang, habis sudah Tritunggal bubar. Kalau lu milih ini, lu buang ini, sanggup lu buang ini. Berapa ayat yang harus diubah? Nah, sekarang kita lihat ayat-ayatnya. Ya, sebelum ke sana, aku akan bacakan dulu komen yang masuk. Ya, oke, ini aku hapus dulu. Jelas ya? Kemarin kan sudah 2 ayat ya, Matius 22, Matius 26. Orang siapa? Raja orang siapa? Raja orang Yahudi. Untuk menggembalakan umatku, umat yang mana? Allah itu punya banyak umat. Ternyata dibatasi umat yang Israel, bukan di luar Israel. Klop sudah Yahudi Israel, Israel Yahudi. Ini agamanya, ini bangsanya. Lahan kerja dakwahnya di sana. Kalau sudah sejelas ini aku sampaikan kamu tetap goblok, ya itu tanggung jawabmu lah. Sudah ampun deh aku. Ya. Aku sudah menggunakan segala cara yang paling mudah untuk kamu pahami, tapi kalau otakmu tetap goblok ya saranku banyak-banyak makan ikan laut lah supaya otaknya cerdas, karena itu sumber vitamin yang bagus. Dan makan buah ya, jangan pelit-pelit kalau punya duit beli ikan laut, beli buah. Nah, oke. Sebelum ke sana, aku akan bacakan dulu komen-komen yang masuk dari kalian ya, sebagai bentuk apresiasiku untuk kalian semuanya. Ya, tentunya komen-komen yang telah memenuhi kriteria yang aku tentukan ya. Ini kajianku terbuka loh ya, untuk umum, siapa saja yang ngaku-ngaku pakar Alkitab, entah itu MTH, master, entah itu doktor, entah itu profesor, silakan masuk, jawab, bisa nggak jawab? Dan ini bisa dipertanggungjawabkan kok. Setiap ayat yang aku nukil mesti aku tulis. Makanya perlunya papan tulis itu untuk memberikan pertanggungjawaban akademis, intelektual itu bisa terukur. Ya, silakan saja siapa mau masuk, siapa mau bantah. Jadi okem gini bukan kaleng-kaleng gitu ya. Waktu aku muat di Facebook itu botol vodka, tadi pagi kan udah gue jelaskan ngaji pagi tidak, itu gue isi madu gitu loh. Terus ada yang komennya bagus, jangan lihat isi dari botolnya. Kan bagus itu ya, jangan lihat isi dari botolnya gitu ya. Botolnya memang vodka tapi isinya madu.
Makanya gue bilang, lu boleh aja anggap gue oke, tapi kalau otak lu nggak mampu ngadepin otak gue ya janganlah. Lebih baik jadi pendengar. Atau hadirkan ke sini orang yang punya kompetensi untuk berhadapan dengan gue. Entah itu pendeta, entah itu master teologi, MTH, entah itu dokter, profesor sekalipun. Silahkan. Ya. Oke. Ini bukan kesombongan loh ya, nanti dikirain kesombongan. Ini kepercayaan diri. Memang sih percaya diri dan sombong itu beda-beda tipis. Kenapa gue percaya? Karena gue belajar, jadi gue percaya diri gitu loh. Kalau gue nggak belajar, bagaimana gue bisa percaya diri? Jadi kepercayaan diri itu diperoleh karena kita berpengetahuan. Tapi jangan lupa pengetahuan itu diperoleh dari belajar. Gitu. Ya. Oke. Irfan Hakim. Oh, ada Irfan Al-Akbar, ada Irfan Hakim ya. Surabaya hadir, semoga saudaraku Subandi selalu sehat dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, matur nuwun Kang Mas Cak Irfan Hakim yang ada di Surabaya. Salam Isra untukmu. Nggak tahu ini Surabayanya daerah mana, Tambak Sari atau Wiyung atau di mana ya. Tapi apapun adanya, aku ucapkan selamat datang dan semoga betah ngaji di sini. Cak Irfan Hakim Surabaya. Salam Isra. Selanjutnya, Kang Sahran Gipari menyaksikan setelah 2 jam tayang Angin Berhembus Sejuk malam ini. Mantap. Kumaha Kang pawartosna Kang. Aduh, di dia mah celep. Celep nggak tahu ya. Celep itu bahasa Madura. Kalau bahasa Sunda itu tiris. Bahasa Jawanya adem. Oke, kita lanjutkan dari Bandung Utara bagian barat. Ini juga Surabaya ini, Laskar Gua Selarong. Assalamualaikum, menyambut hari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus ya. 18 Agustus hari berdirinya negara. Waalaikumsalam, Allahu Akbar ya. Ingat itu pembukaannya. Atas berkat rahmat Allah. Jadi nggak meninggalkan Allah. Itu loh, ya. Nantilah bahasan politiknya kan ada sendiri di channel yang aku bukan di channel, di playlist yang aku bikin sekarang ya. Tetap di channel ini, ya. Itu ya spesialis saja, bagi yang mau monggo, yang enggak juga enggak apa-apa, karena basic kita memang comparative religion. Cuman kan yang namanya Gus Beti kan itu multi talent ya, supaya wawasan-wawasan politiknya juga bisa terakomodir, ya sudahlah aku bikin playlist khusus untuk politik ya. Terserah kalian mau dilihat monggo, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting aku sudah menghidangkan seperti itu ya. Dan ternyata apa yang sudah kita bahas lalu-lalu, analisa itu menjadi begitu nyata dan jitu. Insya Allah besok akan kita bahas. Bahwa partai yang beringin itu bermasalah sekarang. Besoklah kelanjutannya ya. Bagaimana analisa yang disusun itu jitu banget. Oke. Terima kasih Kang Mas Laskar Gua Selarong ya. Seandainya semua politisi-politisi kita itu ya membangun politik dengan berkat rahmat Allah, tidak meninggalkan Allah, tentunya kehidupan berbangsa dan bernegara kita menjadi lebih baik. Oke. Selanjutnya Kang Cipto Purbaling ya, 3 hati merah dan 3 jempol. Terima kasih. Ya, ini yang ya apa Cak? Ya, Kang Mas Cipto yang punya IKN ya. Kemudian dari Sobirin, Injil Q itu memang Injil Yakobus, bukan sebatas teori. Banyak perkataan Yesus di Injil Yakobus, tapi hanya tertulis di surat-surat Paulus. Injil Q memang Injil tertua menurut pakar Biblos, yang menurutku diedit oleh Paulus, Markus, Matius pun diduga menyontek Injil Q.
Kesimpulan liarnya, jadi Paulus pertama mengambil Injil Yakobus, terus mengajarkan dengan mulutnya, merubah perkataan Yesus menjadi perkataannya dibalut dengan keyakinan Paulus sebelumnya. Lalu disusun kembali kisah Yesus dari Markus, Matius, tetek bengek. Suram sekali penyusunan Biblos sebelum masuk Tritunggal. Paulus sendiri pun bukan Tritunggal. Mantap. Iya memang begitu. Makanya ketika aku diprotes berat sama teman-teman Kristen, dia bilang, mana ada itu Injil Yakobus? Gue bilang, itu urusan lu. Kalau gue bilang ada, mau apa? Duh, gue nggak memaksakan lu untuk percaya terhadap Injil Yakobus. Ya, oke. Terima kasih ya. Kemudian, aduh, ini untuk Bapak dosen kita, Bapak Arlirson Ginting, ya. Ikut menyimak Kang Mas, monggo. Salam sehat selalu. Oke, doa yang sama untukmu Kang Mas. Semoga sehat selalu ya untuk saudaraku yang ada di Tanah Karo ya. Semoga karirnya naik ya. Kalau sekarang dosen mungkin menjadi naik lagi ya, bisa kajur dulu ya. Kajur, kemudian dekan ya. Kemudian rektor ya. Kalau sudah jadi rektor, kabar-kabar kita. Oke, matur nun, terima kasih untuk Kang Mas Arlison Ginting MTH ya. Kemudian Riwak ya, Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih untuk Rio yang ada di Jakarta Selatan dan salam Isra untukmu. Oke, kemudian Kepo Mania Randu Belatung, nyimak selalu kawan dari Kepo Mania Randu Belatung, Blora, Jawa Tengah, salam Isra juga untukmu. Kemudian Kang Hermas Edison Kalteng, terima kasih atas 3 jempolnya. Gispati, alhamdulillah, Palu nomor 1, salam Isra semua. Mantap Gispati, solehaku, terima kasih untuk 3 buah hati merahnya ya. Kita lanjutkan Kang Herman Anata Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak salam Isra, salam Isra juga untukmu saudaraku. Ada Kang Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Tritunggal dalam Alkitab gak ono, ojo ngeyel taten. Ini yang bukan orang Jawa nggak ngerti ini ya. Gue terjemahkan ya. Tritunggal dalam Alkitab nggak ada. Jangan ngeyel itu apa ya bahasa Indonesianya? Nggak tahu aku. Jangan ojo ngeyel taten. Jangan apa tuh ngeyel gitu. Nggak tahu bahasa Indonesia. Irfan, kamu jelaskan apa ngeyel, gue raru aku. Woconen ikiten, dengar ini ten. Baca ini ten ya. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Ehad. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi hukumnya itu harus. Kalau dalam teori hukum fikih Islam itu wajib. Tunggal itu wajib, nyelonong jadi Tritunggal. Oke, matur nuwun Nus. Terima kasih ya untuk Kang Mas Wahyudi yang ditutup dengan ucapan mudah-mudahan ini melenyapkan dogma Trinitas. Mending nyeruput ipok 3 in 1. Nyaman. Salam Isra juga untukmu. Kemudian M Iksan, terima kasih atas jempolnya ya. Oke. Dari Kang Wahyudi, Kang M Iksan, kita terbang ke Deli Serdang, ada Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bapak. Deli Serdang dinyimak Gus, salam Isra, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Oskis, mohon izin menanggapi Gus. Monggo silahkan. Terkait ada atau tidaknya Matius 28, 19, 20 naskah terdahulu, salah satunya di Kodeks Sinaiticus Matius 28, 19, 20 ini ada dalam kodeks tersebut. Bahwa perintah Yesus kepada para murid untuk kepatata etna atau semua bangsa. Ini memang ada di naskah tersebut. Sekarang coba lihat ada berapa kodek. Kodek itu kan ada 3 ya. Ada Sinaiticus, Vaticanus, satu lagi apa ya, lupa aku ya.
Nah ini ada Jian Reksa nih, dari Syriac Sinaiticus malah cuma sampai ayat ke-7 aja. Sebetulnya gue nggak mau lari ke sini dulu ya, tapi karena Oskis sudah mendahului ya, akhirnya ya teman-teman begitu. Tapi tetap gue kasih apresiasi, oke lah biarin saja dulu itu asli atau enggak ya. Dan itu sudah dijawab sama si Rini Satriani juga sudah. Terus ini ada Jian Reksa. Memang di Syriac Sinaiticus itu selesainya di ayat ke-7. Ada yang bilang ayat yang ke-6. Itu tergantung memulainya itu di kalimat yang mana ya. Jadi cuma selisih satu. Ada yang bilang selesainya di ayat ke-6. Ada yang bilang ayat ke-7. Jadi berikutnya itu tidak ada. Itu di Syriac Sinaiticus ya. Yang dikatakan ayat-ayat palsu di atas kan tercantum dalam naskah WH, Washcott and Hort, dan justru di naskah TR, teks Receptus, di mana ayat yang dibilang palsu itu justru ada, karena teks TR adalah naskah yang dijadikan rujukan dan banyak diterima. Ya inilah kalau kehilangan originalnya ya. Justru alasan di atas adalah alasan kurang tepat karena naskah Westcott Hort WH yang diteruskan oleh Nestle K. Alan dan dikenal sebagai revised text berasal dari manuskrip sekitar abad ke-4 Masehi yang kemudian dikenal sebagai naskah Alexandria ya. Sedangkan naskah Stephanus yang dikenal dengan Textus Receptus berasal dari manuskrip sekitar abad ke-7 Masehi, yaitu naskah Barat Western Text. Jadi naskah WH adalah lebih tua dibanding naskah TR. Maka yang lebih tepat justru naskah WH lah yang tepat untuk dijadikan acuan dibanding TR. Karena semakin tua suatu naskah, maka ia akan semakin mendekati keasliannya. Oke, Oskis menjawab. Oke, terima kasih atas referensinya. Di naskah Syriac Sinaiticus di situ di catatan pinggir di akhir Injil Matius dijelaskan sebagai berikut. Ayat 8 dan selanjutnya hingga terakhir dari Injil ini hilang. Ya opo gue. Dan yang menarik di Injil Markus, baik Codex Sinaiticus maupun Syriac Sinaiticus sama-sama berakhir di Markus 16:8. Ini kok lari ke Markus, ini salah ketik tah. Matius kita. Ya, salah ketik mungkin ya. Artinya naskah Syriac Sinaiticus ini dan Codex Sinaiticus sebenarnya usianya bisa dikatakan sejaman. Pertanyaannya, itu memang beneran hilang dalam makna naskahnya ada yang kerusakan atau memang sampai di situ saja penulisnya? Ya itulah ya. Kita berbicara naskah yang sudah ribuan tahun dan yang asli yang mana juga sudah kacau. Makanya gue kan sudah bilang. Salah satu menjadi hal fundamental dalam kekristenan, mau kekristenan yang apapun, saudara Kristen kita yang dipegang itu bukan kitab suci, tapi terjemahan kitab suci. Itu masalah tersendiri memang. Seperti ini sekarang. Ya, pertarungan antara Jian Reksa dan Oskis itu pertarungan abadi yang memang membicarakan naskah yang bukan umurnya kemarin sore tapi sudah tua. Sejauh mana nanti literasinya itu yang paling kuat, akhirnya kan ke sana. Kalau gue sih cukup pakai otak saja nanti kita selesaikan ya. Sebetulnya gue belum mau ke sana, cuman karena Oskis kesusu rono ae, ya udahlah ya, cuman gue tetap aja nanti aja. Gue bisa merukunkan itu nanti aja tapi ya. Jadi kesalahan apa namanya itu? Kesalahan apa jenenge gue. Ya. Pertarungan antara satu ayat dengan ayat yang lain itu bisa kita bikin tidak bertanding tapi bersanding ya. Tapi itu nanti kesalahan korespondensi ya, itu namanya kesalahan korespondensi. Kan ada dua kesalahan korespondensi dan kesalahan apa namanya? Kalau kita rujuk dengan fakta alam ini ya. Oke. Begitu ya Mas Oskis nggih, yang sudah berdiskusi dengan baik dengan Kang Mas Jian Reksa. Aku kira itu cukup menjadi panutan kita lah ya, bahwa diskusi itu yang sopan, yang santun itu justru terhormat gitu loh ya. Tapi kalau diskusinya
Tapi kan diskusi begitu hanya bisa dilakukan orang yang memang otaknya itu ada isinya. Kalau nggak ada isinya, ya nggak bisa. Itu sudah dicontohkan dengan baik oleh Mas Oskis dan Mas Jian Reksa ya. Iya, Jian Reksa. Monggo, silahkan. Selanjutnya Kang Rasmi Nasmat. Bismillah. Tadi ada apa ya? Ada catatan kaki ya? Apa yang dikatakan Oskis ini? Sebentar, ada yang kurang aku kasih komentar. Sebentar ya. Catatan kaki. Gini, yang aku mau jelaskan begini sebentar. Ini panjang sih, dari mana aku harus mulai ya. Jadi gini loh, orang kan misalkan gue ya. Nah ini loh ya. Bentar. Nah ini gue kan belajar Bible gue ya. Ini kan Bible gue pribadi, jadi gue tulis apa sesuai kebutuhan gue kan. Gue tulisin gini nih. Ini ya. Nah, ini ya. Kan gue sudah bilang bahwa padange buku petenge hati, petenge buku padange hati, ya. Itu sudah diterjemahkan secara sempurna oleh Irfan ya. Jadi kalau buku kita terang, nggak ada coret-coretan, hati kita gelap. Itu artinya karena buku itu nggak pernah dibaca dan dipelajari. Tapi kalau buku itu gelap karena coret-coretan kita, berarti hati kita terang karena buku itu ya sudah dipelajari. Nah ini lagi ya, catatan kaki. Aku banyak catatan kaki, saya tak pilih lagi supaya kalian tahu, tak jelaskan di mana. Ini catatan kaki ini. Ini sifatnya pribadi untuk kepentinganku sendiri. Ini catatan kaki ini. Jadi gini, tak jelaskan. Dulu itu setiap orang sama seperti aku ya, membaca itu supaya jelas, penjelasannya itu dibikin catatan kaki di samping dari apa yang perlu dia catat, ayat dari apa yang dia catat. Nah kemudian buku itu seperti ini, Injilku ini ya, dicatat ulang. Dulu kan Johann Gutenberg kan belum ada, aku menjelaskan sama teman kafir kemarin ya. Ya semua itu ditulis tangan karena Johann Gutenberg belum hadir. Pabrik mesin cetaknya belum ada ya. Ketika aku sudah berpulang, Injilku ini diambil orang dan disalin kembali. Nah itu catatan kakinya ikut masuk menjadi ayat, dikira di generasi berikutnya dikira ini itu ayat, padahal itu catatan kaki seperti ini loh, catatan kaki bukan ayat. Nah oleh penulis selanjutnya itu dimasukkan, jadinya orang yang nggak tahu, pembaca di abad-abad berikutnya dikirain ayat gitu loh ya. Jelas ya. Oke. Jadi pertanyaan dari Osis, kenapa kok hilang atau apa tadi tentang catatan kaki? Ya bukan hilang, kalau catatan kakinya jadi masalah. Kenapa catatan kakinya di penyalinan berikutnya oleh si penyalin kok dimasuk menjadi ayat? Kan gitu ya. Oke gitu Oskis. Terus Kang Rasmi Nasmat. Bismillah, Makassar hadir Tuan Guru. Salam Isra. Konon orang Majus berasal dari Persia kuno. Mereka pendeta dari agama Zoroastrianisme yang sudah mengenal astrologi. Mereka melihat bintang yang menandai kelahiran calon raja Israel setelah Yesus berusia 40 hari. Namun pada usia 8 hari sang bayi disunat dan diberi nama Yesus. Orang Majus ini tidak mengenal Yesus lahir di kandang domba, kayaknya seperti dongeng Tritung. Iya, tapi yang masalahnya apa kepentingan mereka datang ke sana? Gitu loh. Kepentingannya itu apa? Sedangkan mereka bangsa lain. Persia kan? Parsi. Kalau kita sebut bangsa Parsi. Itu maksudku ya. Oke. Aku kira cukup ya. Cukup. Dan aku akan tunjukkan lagi kemarin selain
Cuman karena waktunya tidak memungkinkan, ini sudah masuk waktu asar ya. Kemarin kan sudah aku tunjukkan Matius 22 sama Matius 26 ya, bahwa Yesus itu adalah raja orang Yahudi, bukan raja orang Indonesia ya, orang Jawa, orang Batak, orang Bugis, orang Aceh, bukan. Orang India, bukan. Orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi. Siapa sih Yahudi itu diperjelas di yang 26, mereka adalah mengembalakan umatku Israel. Jadi yang dimaksud ya Israel. Israel itu Yahudi, Yahudi itu Israel. Kemarin 2 ayat, sekarang aku kasih 2 ayat juga ya. Matius 15:24 ya. Matius 15:24 sudah ya. Sudah ya. Matius 15:24 sudah, maka kita lalui ya. Matius 10:6 aja. Matius ya 10:6. Leh, supaya cepat leh Bapak leh, tolong bantu leh. Yang ini Matius 10:6 nih ya. Yang ini ya, melainkan itu apa itu? Melainkan pergilah kepada domba lihat ini yang hilang dari umat Israel. Lihat ini, umatnya dibatasi, nggak semua umat. Nah, ini. Oke. Ya. Terus yang 24 sudah. Matius yang 28, 19:28 itu ya. Matius 19:28. Apa leh? Kata Yesus Kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali ya, apabila anak manusia bersemayam di tahta panjang banget kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku. Tuh panjang banget tuh. Kamu salah baca tak? Bener, tapi kepanjangan wis, besok aja ya. Kamu yang mengikuti aku juga nggak cukup ini nanti. Ya. Besok saja ini kita selesaikan ya, Matius 28 ya, 19:28. Sementara ini kamu ingat-ingat bahwa melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat apa? Dia dibatasi oleh kata adjektifnya Israel. Nah, besok ini aku jelaskan lagi ya, karena waktunya tidak cukup. Juga kalau aku lanjutkan panjang, dia nggak tershot oleh kamera nanti ya. Jadi dibatasi lagi-lagi apa? Israel. Ya, jadi kalau ayat itu di 28-19 akan dipertahankan, berapa ayat yang dia bentur, ini masih 1, nanti 2, nanti ada lagi banyak yang dibenturkan.
Oke, sampai di sini dulu ya ngaji kita. Pesan aku, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga iman Islammu, simpan dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, salam Isra, Islam rasional. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Terima kasih.